Halo teman-teman, selamat siang. Hai, Hai, ketemu lagi dengan saya Johan dan istri saya. Tika. Jadi ini tentunya adalah di salah satu segmen spesial yang dipersiapkan oleh JRW Box Media, terutama untuk bisa membahas perencanaan keuangan bagi teman-teman semua yang fresh graduate atau yang masih muda dan sudah punya rencana untuk planning masa depan ya, terutama untuk menikah. Nah ini kan segmen ketiga ya Beb ya? Ketiga. Segmen ketiga. Nah, di segmen ketiga ini, jadi kan kalau sebelumnya kita udah bahas dulu persiapan sebelum menikah, dan lalu di segmen kemarin lagi kita juga udah sempat ngomongin soal persiapan keuangan pada saat sudah jalan pernikahan. Nah, yang kali ini menarik banget ya, karena Menarik membahas apa? menarik banget pokoknya. Karena ini yang bahas soal proteksi. Oke. Nah, ini mungkin sedikit highlight sebentar ya teman-teman ya. Ini kan mungkin salah satu bagian penting, cuman masih banyak dari pasangan muda yang cukup bukan melupakan ya, cuman masih belum berpikir ini penting. Nah, ini terutama soal proteksi asuransi. Nah, jadi saya sama istri ini juga kita sangat-sangat memprepare terutama mengenai kesiapan mengenai proteksi atau asuransi. Jadi thank you banget buat yang sudah mengirimkan pertanyaan. Jadi dari tim JRW Box Media juga sudah mengumpulkan. Kita ada 5 pertanyaan teman-teman. Jadi kita jawab kayak kemarin ya satu-satu ya. Oke, nah yang pertama pertanyaannya nih, nyontek dulu ya. Seberapa besar peran asuransi dalam kehidupan berkeluarga menurut kalian? Oke, nah ini mungkin nih aku dulu deh yang jawab Oke. ya. Jadi kalau ditanya seberapa besar, jujur kita akan jawab sangat besar. Kenapa? Karena kalau teman-teman lihat kita itu kan pasti yang namanya sudah berkeluarga, kita kan sudah ada tanggungan ya. Nah, jadi apalagi kalau misalkan yang pencari nafkah ini adalah mungkin kebanyakan bagi yang suami itu harus benar-benar mempersiapkan untuk keluarga. Jadi kalau ditanya pentingnya itu untuk apa? Pastinya untuk proteksi diri dan keluarga. Nah, itu tuh harus diperhatiin banget tuh teman-teman. Nah, kamu ada yang mau ditambahin nggak Beb soal seberapa besar nih perannya asuransi? Kalau aku sih lebih ke asuransi yang kesehatan ya. Karena kan di zaman sekarang ini berbagai macam penyakit itu banyak banget. Mau penyakitnya kecil atau besar sekalipun itu beresiko. Nah, kalau saya pribadi saya lebih ke asuransi kesehatan karena rumah sakit mahal, berobat mahal, biaya dokter mahal, itu udah paling wajib banget harus punya. Nah, itu setuju tuh. Nah, aku nambahin Tika lagi ya. Teman-teman juga jangan lupa setiap dari diri kita itu kan punya nilai ekonomis hidup. Nah, jadi nilai ekonomis hidup ini penting banget. Jadi misalnya setiap peran, contoh lah ya, karena kepala keluarga suami itu kan pasti punya peran memberikan kontribusi keuangan untuk keluarga, misalnya dalam bentuk gaji atau income yang lain. Nah, kalau misalkan ternyata ada resiko, apapun itu resikonya ya Beb ya, ya pastikan ada sekian nominal atau nilai uang yang akan hilang dari keluarga tersebut. Nah, makanya kalau teman-teman lihat, nilai ekonomis hidup inilah yang sebenarnya juga akan menjadi sangat bermakna untuk kehidupan keluarga, terutama pasangan muda. Jadi jangan sampai baru membina rumah tangga, cuman apapun faktor resiko itu ya kita mau sebutin sih resikonya apa aja. Cuman yang jelas harus dipersiapkan dengan sangat-sangat baik. Itu teman-teman. Jadi jangan lupakan itu. Nah, jadi bisa diukur dari penghasilan gaji dalam 1 tahun, dan dari penghasilan gaji satu tahun itu teman-teman nanti bisa kalikan dalam 5 tahun ke depan. Ini hitungan standarnya aja. Nah, itulah nilai yang idealnya kita perlu tinggalkan bagi keluarga kita. Jadi itu adalah nilai ekonomis hidup. Nah, itu menggambarkan seberapa besar peran asuransi dalam kehidupan keluarga. Jadi menjawab ya harusnya ya. Menjawab. Pertanyaan yang nomor 1. Oke, kita lanjut nih. Pertanyaan nomor 2. Asuransi apa saja yang menurut skala prioritas kalian yang paling dibutuhkan dalam hidup berkeluarga? Oke. Oke. Nangkap nih pertanyaannya. Jadi tipe asuransinya apa aja nih yang dibutuhkan? Oke, mungkin aku dulu deh. Karena siapa tahu Tika ada jawaban yang berbeda ya. Kalau dari saya sendiri ya, ada pasti 3 itu adalah pertama asuransi kesehatan,
Yang kedua asuransi sakit kritis dan bebas premi. Nah, nanti gue tambahin ya. Dan yang ketiga asuransi jiwa. Itu aku sih. Aku sih asuransi kesehatan, itu udah pasti. Oke. Karena itu tadi yang tadi aku bilang, itu biaya rumah sakit itu luar biasa. Saya bulan Desember ya. Desember kemarin 2020 sempat diopnam di salah satu rumah sakit swasta. Itu cuma dirawat 4 hari, itu biayanya tuh luar biasa. Nggak kebayang kalau saya nggak punya asuransi kesehatan. Itu ya udah gue kebayang lah itu biayanya gimana. Ya, itu benar. Ini pengalaman juga ya. Ini bukannya seneng sharing pengalaman sakit ya. Cuman dulu gue sendiri tahun 2019 itu dirawat 2 kali rawat inap ya di salah satu rumah sakit swasta, dan itu durasinya ya 5 hari sama yang terakhir tuh 6 hari, itu cuma cuma jedanya itu 1 bulan doang. Kalau secara total biaya sekali rawat inap itu habis hampir 40-50 juta ya kalau nggak salah. Iya. Hampir segitu. Jadi kalau tidak ada asuransi kesehatan itu teman-teman bisa kebayang ya, maksudnya nggak rela kan keluarin dari duit sendiri. Jadi kenapa asuransi kesehatan? Karena emang menurut kita apapun itu kita harus ready, kita harus siap. Prepare dari awal. Karena kalau payung, kayak sebelum hujan, betul nggak? Betul. Karena kayak di case-nya kita sendiri kan, kita itu juga nggak pernah tahu. Jadi waktu kemarin kita dirawat, ya kayak gue dirawat itu kambuhan penyakit sebelumnya, dan kita kan nggak antisipasi itu, tahu-tahu harus dirawat di rumah sakit. Nah jadi yang kayak gitu-gitu tuh kita harus benar-benar prepare ya. Jadi karena kita udah merasakan ya nikmatnya dirawat di rumah sakit, jadi kita saranin enak banget, itu nggak enak banget, makanan enak pun nggak enak. Sama jangan lupa teman-teman, biaya rumah sakit itu selalu ada kenaikan, jadi itu ada inflasi. Nah jadi pastikan benar-benar punya asuransi kesehatan yang komprehensif ya. Apapun itu teman-teman harus cari ya, bisa browsing, bisa tanya ke teman-temannya yang sudah punya pengalaman, karena inflasi itu akan naik terus teman-teman. Jadi paling nggak patokannya dari harga kamar aja ya. Jadi kalau harga kamarnya itu tahun kemarin di 1 juta per malam, tahun depan 2 tahun lagi belum tentu bisa 1 juta per malam loh teman-teman. Bisa naik, dan Bisa itu pasti. Gitu. Dan sama satu lagi, kalaupun dirawat di rumah sakit, kenyamanan kita dan semua segala macam kita lebih prefer dirawat di kamar yang tipe berapa. Itu kan juga nentuin kan. Maksudnya banyak hal deh teman-teman. Jadi pastikan itu dipersiapkan dengan baik. Nah, terus kalau kayak tadi asuransi sakit kritis dan bebas premi itu pilihan nomor 2 karena di trending yang sekarang-sekarang ya, kita nggak pernah tahu sakit kritis itu akan seperti apa. Top 3 itu kan tetap ya, cancer, sakit jantung, sama satu lagi yang mungkin terkait sama yang terkait dengan diabetes dan sejenisnya. Tapi apapun itu sekarang cukup banyak sekali case-case yang usia muda udah terkena itu kan. Nah, jadi jangan sampai. Dan tapi aku mau nambahin kenapa ditambah dengan bebas premi. Karena kalau ditambah dengan bebas premi itu pasti akan dibayarkan tuh yang kemarin-kemarin sudah sempat dikeluarin ya manfaat sakit kritisnya. Nah, kamu ada tambahan nggak? Enggak, itu udah cukup. Udah cukup. Sama jangan lupa asuransi jiwa. Itu deh. Semoga ini menjawab nih ya. Yang pertanyaan nomor 2. Sekarang nomor 3 nih. Nomor 3. Coba nomor 3. Polis asuransi apa saja yang sudah kalian punya? Apa? Oh. Kalau aku sih jelas asuransi kesehatan punya. Ya. Asuransi sakit kritis Ada. juga udah ada. Oke. Sakit kritis ditambah dengan bebas premi ya. Jadi ingat loh, sakit kritis tambah bebas premi, yang terakhir asuransi jiwa. Nah, paling aku cuma mau nambahin asuransi jiwa itu ukurannya adalah apa? Ya tadi yang aku udah sempat ngomongin ya, nilai ekonomis hidup kita dalam 5 tahun ke depan sebesar itulah nilai yang kita mesti tinggalkan. Nah, jadi itu ada nanti di dalam manfaat asuransi. Jadi pastikan teman-teman harus perhatikan poin-poin yang tadi. Kamu mau namain apa? Udah, itu sama kan kita Sama satu. ya. Oh iya, kita satu ya. Jadi kurang lebih gitu teman-teman. Sama usahakan ya. Mungkin ini sedikit sharing, kalau teman-teman masih di usia muda, apalagi 20-an tahun awal sudah punya income, maka baiknya sudah mulai mengalokasikan budget untuk membeli asuransi. Kenapa? Karena rumus asuransi kan biasanya lebih muda, semakin muda usia kita, maka biaya asuransinya akan jauh lebih murah atau lebih terjangkau. Itu loh. Tuh jangan lupa teman-teman. Jangan lupa loh.
Karena jangan sampai nanti baru sadar asuransinya pada saat usia kita udah mau masuk usia kepala 3. Kayak kita kan masih di awal kepala 3, itu akan terasa kepala 2 ya. Jadi maksudnya itu cuma note sedikit aja teman-teman. Jadi pastikan. Jadi nggak apa-apa teman-teman kalau ngelihat, maksudnya harus ada effort atau sedikit dipaksa, itu sebenarnya nggak masalah kok. Karena itu akan worth it buat nanti. Gitu deh. Oke. Jadi itu menjawab ya teman-teman ya. Nah ini nomor 4 nih, pertanyaan ini ada berbau-bau duit nih. Berapa besarnya premi asuransi dalam rupiah yang menurut kalian Purti sebagai pasangan suami istri muda berdasarkan kepemilikan polis asuransi di nomor 3. Jadi nyambung nih ya pertanyaannya ya. Berapa besarnya premi asuransi yang ideal? Oke. Kalau yang ideal itu mungkin ya aku dulu yang jawab kali ya. Jawabannya sih relatif. Karena tergantung dari kemampuan finansial teman-teman semua. Jadi ini nggak bisa disamaratain. Tapi dulu sebelum gue nikah sama Tika, gue pun juga sudah ada asuransi pribadi ya. Dari income kita emang udah alokasikan. Nah pada saat udah menikah, paling nggak kalau ngomong dalam rupiah tuh preminya idealnya itu di angka 500.000 atau 1 juta satu bulan. Kan kalau teman-teman bisa potong income bulanan, dan manfaatnya teman-teman tinggal lihat aja ya. Kalau ambilnya asuransi jiwa berarti manfaat asuransi jiwanya yang dimaksimalkan gitu kan. Kalau emang nanti itu untuk manfaat kesehatan ya teman-teman tinggal sesuaikan aja. Atau kalau sakit kritis ya berarti manfaat sakit kritisnya. Itu sesuai kebutuhan ya. Sesuai kebutuhan. Kalau besar premi kayak tadi sih sesuai kemampuan. Jadi kalau emang teman-teman merasa bayar premi asuransi 1 tahun lebih ideal, lebih cocok dengan kantongnya teman-teman, nggak apa-apa, lakuin itu aja. Atau kalaupun emang harus yang bulanan pun juga sebenarnya nggak masalah. Cuman yang penting kalau sudah punya polis ya harus dijaga ya, harus tetap aktif karena akan senantiasa melindungi. Nah itu tadi resiko kita nggak pernah tahu kapan aja. Iya betul. Besarnya premi. Oke. Jadi nomor 4 nih harusnya udah nih. Oke. Nomor 5. Kalian lebih memilih untuk membeli polis asuransi tradisional atau unit link, dan apa alasan kalian memilih pilihan tersebut? Ini kamu yang jawab. Apa ya? Kayaknya pakar asuransi. Enggak, maksudnya karena memang dari usia muda harus lebih sadar sih. Mungkin kalau ditanya lebih memilih mana, ini disclaimer ya. Kalau memang tujuannya untuk benar-benar manfaat asuransi aja, tradisional mungkin pilihan yang lebih baik sebenarnya ya teman-teman. Cuman kalaupun teman-teman lihat mau ambil yang unit link ada manfaat investasi, yang pastikan memang manfaat investasi di polis unit link itu tuh untuk menambah nilai tunai yang ada dalam polis tersebut. Jadi itu sebenarnya memperpanjang usia polis gitu teman-teman ya. Jadi sebenarnya sih lebih ke situ. Cuman kalau preferensi pribadi, kalau memang untuk benar-benar murni asuransi ya ada baiknya emang di tradisional, ada baiknya. Cuman kalau teman-teman nanti sudah mau mengambil manfaat-manfaat yang lainnya seperti kesehatan atau sakit kritis, teman-teman bisa coba explore dengan unit link. Jadi disclaimer kalau dari kita, pastikan ketahui dulu produknya, ketahui dulu manfaatnya, dan diskusi dengan orang yang tepat. Itu kan? Iya betul. Betul kan? Paling gitu. Percaya sih. Jadi ada mau tambahin nggak? Ya intinya asuransi itu penting. Asuransi apapun ya sesuai dengan kebutuhan, sesuai dengan kemampuan itu penting. Karena memang kita nggak pernah tahu resiko di tengah jalan itu ada apa, bakal seperti apa, itu kita nggak pernah tahu. Jadi pentingnya asuransi itu memang sangat-sangat luar biasa. Nah jadi semoga nih jawaban-jawaban kita juga bisa membantu ya teman-teman semua, terutama bagi para calon pasangan muda yang merencanakan pernikahan atau teman-teman pasangan muda yang sekarang masih berada di usia 20-an ya, bisa mengambil sharing-sharing yang tadi kita udah sampaikan. Nah jadi semoga sharing kita bermanfaat. Yes. Dan saksikan terus konten-konten bermutu lainnya dari JRW Box Media. Jangan lupa like, komen, dan subscribe JRW Box Media. Awas kalau nggak subscribe. Sampai ketemu di segmen-segmen berikutnya. Thank you teman-teman. Bye.